rumahnya, orang tuanya belum tahu kalau dia udah masuk Islam. 2 tahun. Puasa ngumpet, sholat ngumpet. Karena apa? Kalau dia tunjukkan langsung, dia langsung diusir. Masih nyamar gitu ya? Masih nyamar. Berapa tahun, Mel? Ngumpet-ngumpetnya? Nggak sampai setahun. Western, 6 bulan. Nah, ini sedihnya apa? Sudah ngumpet-ngumpet, masih diusir pula, gitu. Kalau ngumpet-ngumpet akhirnya nggak diusir, berarti kan bagus, Pak ya? Ini udah ngumpet-ngumpet setahun, masih diusir juga akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore yang berbahagia ini, Jumat 8 September 2023. Saya kebetulan diperkenankan untuk bertamu dengan abang saya nih, Don Ditan. Don Ditan. Ini abang saya. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali pada hari ini saya bisa berada di tempat ini. Cuman kayaknya kalau belum kenal kan agak kikuk nanti ya. Mungkin Bu Nini perkenalkan dulu yang di sini. Iya, oke. Terima kasih Bang Dondi. Selamat sore, nama saya Ninik Handayani. Kebetulan saya satu komunitas dengan Ibu cantik di sebelah kanan saya. Ini namanya Ibu Ria. Ini pemilik tempat ini, host dari owner dari rumah makan ini, omahku ya, Dharma Jaya 25. Dan kebetulan kami juga, saya dan Ibu Ria, satu komunitas Fakultas Ekonomi Unkris, Angkatan 84 ya. Kita punya grup untuk diskusi, terus bertanya, tanya jawab. Kebetulan pada sore hari ini kami dapat waktu untuk bertemu dengan abang saya tercinta, Abang Don Ditan. Nanti akan beberapa acara kita isi pada sore hari ini. Kemudian juga Ibu Ria juga nanti akan berbicara. Waktu kami persilahkan kepada Abang Dondi. Terima kasih. Baik. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga semoga tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon izin, Bu. Jadi sebelum saya berbicara lebih lanjut, ini alhamdulillah, ini sudah qadarullah, Ibu ya. Ini ada seorang ibu tadi menghubungi saya. Ibu Melisa namanya. Cik Melisa sebenarnya. Cik Melisa ini hari ini bertemu dengan seorang ibu. Nanti namanya kita sebutin di sana aja. Ibu ini menghubungi Melisa. Ternyata ibu ini menyatakan keinginannya untuk masuk Islam. Ya, alhamdulillah. Jadi di dalam Islam kalau ada orang yang mau bersyahadat kita harus segerakan, gitu Bu. Jadi mohon izin sebelum saya bicara, kita saksikan dulu prosesi pensyahadatan ibu tersebut. Boleh Bu ya? Boleh ya? Bu, silakan duduk di sini. Untuk akhwat, bagusnya kan disyahadatkan oleh akhwat juga. Jadi Ibu silakan duduk situ, menghadap ke Ibu Ria, supaya angle-nya dapat nih ceritanya nih. Nah, jadi kita minta Ibu Ria menuntun syahadat daripada Ibu Destri ya. Silakan Bu, pakai ini Bu. Silakan. Sebentar, nanti saya bacakan. Maksud saya gini, Ibu Ria nanti menuntun syahadat Ibu Destri. Ibu Ria nanti mengucapkan dalam bahasa Arab. Ibu Destri ikutin. Setelah bahasa Arab selesai, baru artinya dalam bahasa Indonesia. Gitu ya Bu ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Silakan kalau buat ibu-ibu yang mau memberikan selamat. Udah ya? Alhamdulillah ya, terima kasih banyak. Mic-nya Bu, mic-nya boleh. Oh, iya. Baik, alhamdulillah
prosesi syahadat dari Ibu Desri tadi sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah sekarang Bu Desri sudah kembali menjadi seorang muslim. Ya Bu ya. Boleh saya sampaikan di sini bahwa di dalam Islam setiap bayi Bu yang lahir Bu, itu fitrahnya sebenarnya adalah muslim. Bayi itu nanti menjadi Yahudi atau menjadi Kristen maksud saya, atau menjadi Majusi, itu karena orang tuanya. Jadi ketika bayi itu nanti besar, dia mendengar tentang Islam, dia menerima Islam, bahkan sampai dia masuk Islam, itu artinya orang itu sebenarnya kembali Bu ke fitrahnya. Ya Bu ya. Jadi insya Allah Ibu setelah hari ini bersyahadat, dosa-dosa Ibu sebelum hari ini, ya, sebelum hari ini dosa Ibu nih dari Ibu mulai balik sampai sekarang, insya Allah dihapuskan atau diampuni Bu. Ya, insya Allah. Dengan catatan nanti Ibu juga menjalankan Islam dengan baik ya Bu ya, insya Allah. Nah, saya senang sekali tadi Ibu Desri sudah dituntun syahadat oleh Ibu Ria. Alhamdulillah ini adalah sebuah peristiwa yang sangat bersejarah buat Bu Desri ya. Mudah-mudahan sejak hari ini Ibu Desri juga kita semua yang ada di sini, insya Allah kita istiqomah dan juga husnul khotimah. Insya Allah Ibu ya. Alhamdulillah. Bu Nini, jadi saya langsung langsung bicara. Kita di sini sifatnya ngobrol aja nih ya, sharing aja ya. Saya bukan guru, saya bukan ustadz. Saya hanya orang yang belajar, sampai sekarang juga saya masih belajar. Jadi sifatnya kita ngumpul-ngumpul di sini hanya sharing, gitu ya Pak ya. Nah, mungkin saya bisa bercerita sedikit latar belakang saya. Saya dari sebuah keluarga keturunan Tionghoa, kelahiran Semarang, besarnya di Nusa Kambangan. Cilacap Bu, bukan penjara ya Bu ya. Di Cilacap. Nah, jadi kalau di Cilacap saya buka pintu rumah tuh udah kelihatan Pulau Nusa Kambangan gitu Bu. Nah, orang kalau udah Nusa Kambangan langsung penjara aja ya. Nah, jadi saya besar sampai sekolah menengah pertama di Cilacap, baru SMA-nya saya pindah ke Jakarta. Dari kecil saya itu sama nenek saya dibawa ke gereja, ya seperti tadi saya bilang, seorang anak dia menjadi Kristen karena orang tuanya. Nah, mama saya, nenek saya itu setiap minggu bawa saya ke gereja Bu. Jadi saya tumbuh besar menjadi seorang Kristen, ya. Sampai akhirnya di 2014. Setelah saya mempelajari ulang kitab suci saya, waktu itu yang saya anggap kitab suci, juga setelah saya mempelajari Islam, barulah 2014 saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kenapa? Karena ternyata kira-kira beberapa tahun sebelum saya bersyahadat, saya itu sebenarnya mengamati Islamnya bukan dari ajarannya, tapi dari orangnya, dari muslimnya gitu Bu. Ya. Kita akuin nggak akuin lah ya, setiap orang mau agama apapun pasti ada yang melakukan hal-hal yang mungkin tidak sama latar belakangnya dengan yang kita lihat, makanya kita anggap mereka mungkin kurang baik atau bagaimana gitu ya. Setelah sekian tahun saya memperhatikan muslimnya, ternyata berbeda dengan yang saya pelajarin di dalam Islamnya atau ajaran Islamnya. Maaf Bang Doni, ya. Tinggal daerah mana dulu waktu SMA ya? Tinggalnya di SMA. Waktu saya baru pindah Jakarta tuh tinggal di daerah Jakarta Barat. Oh, Jakarta. Di Roxy Bu namanya. Oh, iya. Tempatnya di Roxy. Sekolahnya di Ketapang. Jadi saya dulu SMA SMA Kristen Ketapang. Oh iya ya, SMA YPK kalau nggak salah. YPK Ketapang. Nah, setelah saya mempelajari itu, awalnya sebenarnya saya menonton sebuah video dari seorang dai yang dari Afrika Selatan, yaitu almarhum Syekh Ahmed Didat. Oh, iya. Mulai zaman YouTube nih ceritanya. Buka YouTube kok ada link video Syekh Ahmed Didat. Saya tonton, saya sebagai orang Kristen Ibu, menonton videonya Syekh Ahmed Didat itu panas dong hatinya dong. Jadi kitab saya diobok-obok gitu istilahnya. Jadi tapi karena saya dulu sudah terbiasa atau sudah familiar dengan yang disebut dengan Bible. Begitu saya Medidat sebutin ayat-ayat itu saya udah langsung bisa buka. Jadi pertama kali nonton saya langsung ambil Bible, saya buka. Dengerin ngomong, saya buka. Dengerin ngomong, saya buka. Kalau lama-lama saya pikir kok ini dai kok pinter ya soal Bible gitu ya. Saya malah belum pernah baca gitu. Lama-kelamaan saya tonton semua video beliau. Lanjut lagi nanti ada videonya Dr. Zakir Naik, kalau Bu Nini tahu ya.
lanjut lagi Syekh Yusuf Estes, lanjut lagi Ustadz Syekh Noman Alikan, lanjut lagi Ustadz Bilal Philips dan sebagainya, banyak ustadz-ustadz. Juga saya nonton juga kajian-kajian Islam ustadz-ustadz kita ya, Masya Allah banyak kan ya. Akhirnya saya berpikir begini, masa iya kitab suci saya kok ada ayat sisipan, tambahan, ya, sisipan, tambahan, ada pinjaman lagi. Pinjaman Bu, jadi pinjaman itu ayat ini dipinjam dari kitab mana dimasukkan dalam kitab ini gitu. Oh disisipkan gitu, istilah dipinjam ya? Pinjam tapi nggak dibalik-balikin gitu Bu. Kan jadi mikir kita lama-lama kan, ini kitab suci bukan gitu. Kalau ada ayat sisipan, ayat palsu, ayat tambahan, ayat pinjaman. Akhirnya saya jadi belajar ulang Bible saya. Dari belajar ulang itu saya cari sumber-sumbernya dari kalangan Kristen dong. Iya, iya. Ternyata malah ketemu dari kalangan Kristen, ya yang mungkin aliran kritik teks, itu mereka sendiri yang ngomong, benar ayat ini tadinya tidak ada di dalam dokumen ini. Ayat ini aslinya adalah sebuah catatan di pinggir halaman. Kemudian disisipkan gitu, menjadi ayat gitu. Yang tadinya catatan menjadi ayat gitu. Ternyata nggak cuma 1-2, banyak yang begitu. Dalam kitab suci katanya. Saya malah mendapatkan buktinya bukan dari orang Islam, tapi dari kalangan Kristen sendiri. Akhirnya saya ambil kesimpulan bahwa ternyata kalau ada yang namanya kitab disebut suci, tapi ada campur tangan manusia, itu berarti bukan kitab suci lagi. Karena menurut saya yang disebut kitab suci itu adalah apa? Tanpa campur tangan manusia, gitu ya. Nah, akhirnya 2014 saya ambil keputusan untuk masuk Islam. Tetapi apakah saya masuk Islamnya langsung nih? Begitu saya menemukan bukti dalam Bible ada kitab ada ayat palsu, apa salah masuk Islam? Enggak Bu, saya pelajari dulu Qurannya. Tidak langsung percaya gitu aja ya? Ya, karena saya mempelajari ulang Bible, saya juga harus mempelajari Quran dong. Iya, dua-duanya. Qurannya saya pelajarin. Iya. Ternyata Quran itu waktu saya baca terjemahannya Bu ya, kan belum bisa ikro ya. Waktu saya baca terjemahannya, saya bisa ambil kesimpulan lagi. Nggak mungkin yang namanya Quran ini dikarang oleh seorang manusia. Ya. Buktinya apa? Banyak banget ternyata. Buktinya banyak banget. Kapan kira-kira manusia tahu Bu? Kalau kita ke atas, ke langit, oksigen makin tipis. Kira-kira kapan manusia tahunya Bu? Baru di abad ke-17. Quran turunnya di abad ke-7. Ya kan? Tapi di Quran sudah disebutkan bahwa manusia yang mendaki langit dadanya sesak gitu. Ya, oksigen makin ke atas makin tipis kan? Oke lah, mungkin kalau orang-orang Nepal, orang Tibet itu sudah terbiasa hidup di dataran tinggi, mereka bisa menggunakan paru-parunya melebihi kita yang biasa hidup di dataran rendah. Tapi paling tinggi berapa kaki sih? Paling 15.000 kaki gitu ya. Kita udah ngos-ngosan kalau di 15.000 kaki ya. Tapi mereka sudah biasa. Tapi kalau kita mau orang Nepal, mau orang Tibet, kalau udah lebih dari 25.000 kaki, udah nggak bisa bernapas, makin sempit dadanya, sesak. Ternyata itu disebutin dalam Quran, abad ke-7. Sedangkan manusia tahu oksigen makin tinggi, makin tipis, baru di abad ke-17. Namanya Pascal, tahun 1648. Pascal. Terus dari mana yang mengarang Quran itu tahu gitu Bu? Kalau mendaki langit itu dada masih sempit. Apa mungkin seorang nabi yang ummi, ya, umi artinya tidak bisa baca tulis, bisa memberikan informasi bahwa kalau kita mendaki langit dada kita makin sempit gitu. Saya mikir, kok ada ya orang bisa tahu bahwa kalau mendaki langit makin tinggi dadanya makin sempit gitu. Ini berarti nggak mungkin karangan manusia. Lanjut lagi baca yang lain, ada Quran mengatakan bahwa gunung itu sebenarnya berupa pasak katanya. Ibu tahu pasak ya? Iya. Kalau kita berkemah nih, kan ada tali yang diikatkan mengelilingi itu kan, terus ditancap dengan pasak ya Bu ya. Paku utamanya ya. Di dalam, kalau kita lihat pasak Bu, pasak itu kan atasnya kayak nongol begini kan, bawahnya ada batangnya, itu yang ditancap kan. Ternyata di Quran dikatakan juga gunung itu sebenarnya sebagai pasak untuk menstabilkan bumi. Kok geolog-geolog itu kok baru tahunnya 50 tahun yang lalu gitu. Geolog-geolog yang menulis buku, ada seorang geolog yang namanya Profesor Frank Press namanya. Menulis buku berjudul The Earth, Bumi, judulnya Bumi.
Di buku itu beliau mengatakan bahwa gunung itu disebut sebagai pek, kalau bahasa Inggrisnya pek, PEG, atau stake, STAKE. Pek itu dalam bahasa Indonesianya pasak. Jadi gunung itu ternyata yang kelihatan dari tanah itu memang bergunduk begini, mau setinggi berapa ribu meter, tetapi dia ternyata mempunyai batang tubuh ke bawah sebagai stabilisator daripada lempengan bumi. Lempengan apa? Lempengan tektonik. Teori mengenai tektonik bahwa bumi ini ternyata adalah semuanya dalam lempengan tektonik itu juga paling baru berapa puluh tahun yang lalu gitu. Iya. Kok bisa di dalam sebuah buku yang ditulis dalam abad ke-7 mengatakan bahwa gunung itu sebenarnya adalah pasak? Siapa yang ngasih bocoran, Bu, itu kira-kira? Kalau bukan yang menciptakan gunung itu kan gitu ya. Alhamdulillah itu baru 2, masih banyak yang lain. Embriologi, nanti ada astronomi, bintang yang bersuara, bintang yang mengetuk, matahari, bulan itu ternyata punya garis edar masing-masing. Siapa yang ngajarin Nabi Umi ini gitu? Nah, akhirnya dari situ saya berpikir bahwa nggak mungkin yang namanya Quran itu ditulis atau dikarang oleh seorang manusia. Gitu kan? Jadi akhirnya saya mengambil keputusan untuk menjadi seorang muslim 25 Juli 2014. 2 hari sebelum lebaran waktu itu. Ya, Bu, ya. Pas bulan puasa? Pas bulan puasa. Alhamdulillah pas bulan Ramadan. Oh. Nah, jadi dari situ saya kemudian karena saya sudah sedikit mempelajari itu, saya pengen ikutan dakwah gitu. Jadi seorang muslim kan sebenarnya kan punya tugas untuk dakwah ya. Kepada siapa saja. Mau kepada muslim maupun yang belum muslim gitu. Iya kan, Bu? Luar biasa. Ya. Luar biasa. Boleh nanya sedikit sebelum... Boleh. Silakan, Pak. Pada saat masuk Islam bersyahadat, itu reaksi dari keluarga, terutama orang tua. Nah, gini. Ya. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah 7 tahun sebelum saya bersyahadat, ternyata papa saya sudah duluan masuk Islam. Papa saya. Mama belum, mama tidak. Mama meninggal dalam keadaan kafir. Tapi 7 tahun sebelum saya bersyahadat, papa saya sudah masuk Islam, Pak. Nah, selama 7 tahun itu, saya jadi tiba-tiba berpikir, papa saya itu dulu sudah semi pendeta, Pak. Jadi kita bikin persekutuan di rumah, papa saya tuh udah bisa khotbah gitu. Ya, komunitas kecil-kecil lah ya. Kemudian sebelumnya, papa saya juga mudanya, waktu saya masih di Cilacap, itu di rumah kita tuh kita miara patung Kuan Kong, Pak, namanya, Pak. Jadi papa dulu seorang Konghucu, pindah ke Jakarta menjadi Kristen. 7 tahun sebelum saya syahadat, beliau kok tiba-tiba masuk Islam gitu. Waktu itu saya sempat mikir, kok bisa ya? Saya kan melihat muslimnya, Pak. Muslim itu kan sering kita nonton di berita ya. Tawuran di sini, ribut di sono, sweeping di sini, sweeping di sono. Belum lagi kalau kita nonton waktu itu 2001 kalau nggak salah, peristiwa 9/11, Pak. Ya. 2001 kalau nggak salah. 2001 ya. 2021. Saya mendarat di terminal apa namanya dulu ya di Bangkok itu, terminal yang lama itu. Begitu mendarat saya nonton TV, gedung lagi ditabrak pesawat. Orang Arab katanya yang bawa pesawat. Langsung terbayang kita apa? Islam teroris gitu. Itu, Pak ya. Itu cerita lama lah. Tetapi ternyata kita sekarang bisa melihat di Amerika semenjak kejadian itu 20.000 sampai 30.000 orang non-Islam masuk Islam gara-gara peristiwa itu, Pak. Karena apa? Karena orang melihat penasaran. Emang benar Islam ngajarin begitu? Jadi orang baca Quran, belajar Islam. Alhamdulillah 20.000 sampai 30.000 orang non-Islam masuk Islam di Amerika Serikat gara-gara itu. Alhamdulillah kan, Bu. Sekarang ini di Eropa ya, Bu ya. Inggris, Jerman, Prancis, Belanda, tingkat pertumbuhan Islamnya itu melebihi tingkat pertumbuhan kelahiran bayi, fertility, presentasinya gitu. Jadi ada sebuah kayak semacam badan riset gitu lah ya. Badan riset itu namanya Pew Research. Pew Research itu membuat sebuah prediksi bahwa Islam itu tumbuh dengan sangat cepat, pertumbuhannya melebihi dari tingkat fertility, dan kira-kira nanti di tahun 2050
insya Allah kita masih bisa menyaksikan, insya Allah ya. Islam itu nanti akan kurang lebih hanya sekitar 1-2% dibandingkan dengan agama yang terbesar di dunia saat ini, kekristenan, tetapi itu dengan catatan Kristennya semua digabung. Ada Protestan, ada Katolik, atau ada Ortodok, ada Anglikan, ada Reformasi, dan semua macam digabung. Islam cuma kira-kira 1-2% lebih kecil. Tetapi menurut tulisan itu, jurnal itu, Islam itu nanti akan melebihi gabungan semua Kristen itu di 2070. Jadi insya Allah Islam adalah sebagai agama yang tingkat pertumbuhannya paling tinggi di seluruh dunia. Kira-kira kenapa gitu ya? Kira-kira kenapa gitu kok Islam menjadi agama yang paling banyak orang minat gitu masuk Islam? Sebabnya apa? Sebabnya mana dikejar-kejar kan? Iya. Kenapa? Karena Islam adalah agama, satu-satunya agama yang paling murni monoteismenya, Bu. Yang paling murni ya. Ada agama yang monoteis juga ada. Nanti kita bisa ceritakan nanti mungkin ya. Tetapi Islam itu adalah agama yang paling murni, yang Tuhannya nggak kelihatan, yang Tuhannya bukan patung, yang Tuhannya bukan binatang. Ya, kita nggak bisa ngeliat Tuhan kita kayak apa. Tetapi Tuhan itu cuma satu. Cuma satu. Duanya nggak ada. Duanya aja nggak ada, apalagi tiganya. Gitu. Kalau kita pernah dengar Trinitas gitu kan, itu agama saudara-saudara kita yang Kristen. Kristen itu ada Katolik, Protestan, dan segala macam. Kita tidak mengenal konsep Tuhan bisa bermanifestasi jadi manusia. Kita tidak mengenal konsep Tuhan yang punya 3 pribadi. Karena itu nanti semua jadi bermasalah. Gitu. Nah, saya sudah mengkaji itu. Yeah. Tingkat apa teologinya bagaimana, konsep keselamatannya bagaimana, sejarahnya bagaimana, konsep peribadatannya bagaimana. Nah, alhamdulillah pada waktu saya baru masuk Islam waktu itu, karena saya mau ceramah di masjid itu siapa saya gitu kan, lulusan pesantren bukan, baca Quran belum bisa, lagi belajar gitu. Istri saya menyarankan saya menerjemahkan video-video debat, Bu. Di Inggris itu ada sebuah lapangan yang besar, namanya Taman Hyde Park namanya. Di pojokan itu ada tempat disebut dengan Speaker's Corner. Di tempat itu sudah puluhan tahun orang bisa ngomong apa aja, bisa berdebat apa aja. Pokoknya selama nggak berantem nggak ditangkap polisi gitu pun. Mau menghina Ratu Inggris pun nggak apa-apa, nggak ditangkap polisi. Kecuali kalau sampai berantem baru ditangkap. Gitu. Saya menerjemahkan video-video yang debat di situ kira-kira 2 tahun, Bu. Banyak sekali informasi yang saya dapat. Entah itu apa namanya sejarah, entah itu teologi, entah itu lain-lain lah. Tulisan-tulisan dari orang-orang yang mengarang buku gitu ya. Iya. Nah, baru setelah itu saya bergabung dengan sebuah yayasan, namanya Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Pusatnya di Surabaya. Sekarang kita sudah punya 8 wilayah di seluruh Indonesia. Dan kita kegiatan utamanya itu adalah melakukan pembinaan mu'alaf. Contoh seperti tadi Bu Desri setelah bersyahadat, kalau nggak punya tempat tinggal kita sediain tempat tinggal. Itu di kota mana aja tuh Bang? Yang saya tahu sekarang ada di Riau, di Pekanbaru, Pekanbaru ya. Jakarta, kemudian Pontianak, Balikpapan, Sragen, Surabaya, Bali, kemudian Makassar, Manado, kemudian NTT di apa? Papua. Di Papua sekarang juga udah ada. Ya? Papua sudah ada. Malah justru Papua yang paling banyak membina mu'alaf. Ada kira-kira 600 orang di sana yang kita bina. Yang paling banyak malah di sana. Lebih banyak berkembang di sana. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah juga di yayasan itu saya diminta menjadi ketua litbang. Ketua litbang itu ketua yang melakukan riset. Jadi yayasan kita ini selain melakukan pembinaan mu'alaf, kita juga melakukan dakwah dengan cara melakukan perang pemikiran. Perang pemikiran ini bukan antar Islam, Muslim sama Muslim haram debat hukumnya kalau di kami. Kita hanya boleh berdebat dengan cara yang paling baik menurut tuntunan Quran dengan kaum kufar. Maksudnya Muslim sama Muslim nggak boleh berdebat? Nggak boleh. Kalau di dalam yayasan kita, sesama anggota yayasan yang Muslim sama Muslim ini nggak boleh berdebat. Oh, gitu yang sama-sama Muslim berdebat kita keluarin. Oh. Gitu. Jadi di dalam yayasan kita, dalam yayasan, kita tidak peduli you mau dari organisasi mana. Misalnya dia adalah seorang pejabat misalnya, anggota DPR misalnya, ya Bu ya, boleh jadi anggota kita.
Tetapi kita menyarankan kepada anggota ini, kalau memang berpolitik, berpolitiklah dengan akhlakul khorimah. Gitu. Tunjukkan akhlaknya seorang muslim. Tunjukkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Itu yang kita minta. Jadi silakan mau menjadi pejabat, mau jadi politikus, mau jadi apapun silakan. Tunjukkan akhlak Islamnya di situ. Tapi di dalam yayasan kita, internal muslim sama muslim nggak boleh berdebat. Tapi kalau sama kaum kufar, kita justru mencari lawan gitu untuk dialog. Tujuannya apa? Bukan untuk mencari menang kalah, tetapi tujuannya adalah supaya orang yang menonton, insya Allah bisa menggunakan akalnya. Itu aja, Bu. Ini gambaran singkat mengenai saya. Mudah-mudahan nanti kita bisa kembangkan lagi. Nanti setelah maghrib kita bisa ini ya. Silakan kalau misalnya sekarang ada pertanyaan dulu. Nanti setelah maghrib mungkin saya bisa ceritakan sedikit apa dan bagaimana yang disebut dengan agama kekristenan itu, ya Bu ya. Oke. Silakan. Oke, rekan-rekan, teman-teman, dan yang hadir di sini, waktu akan kita jeda salat maghrib dengan abang kita, Bang Donditan. Setelah maghrib akan... Masih 13 menit maghribnya. Mungkin kalau ada yang mau tanya, silakan. Satu. Boleh, silakan Pak. Ini kan menarik kalau kita lihat mendengar bahwa ada orang Kristen, apalagi orang Chinese yang kalau masuk menjadi mu'alaf, kan mendapat ancaman serius dari terutama keluarga yang tadi kalau kapal udah duluan mu'alaf ya. Kita Doni ada berapa saudara? Saya 3 saudara. Kakak perempuan saya nomor 2, baru adik saya laki-laki. Nah itu mereka itu waktu masuk muslim itu masih China atau udah muslim juga? Sampai sekarang mereka masih Kristen, Pak. Nah, reaksi mereka ke... Ya kalau kita saudara kandung, komunikasinya kan tidak seperti kita dengan orang tua ya Pak ya. Kakak perempuan saya nanya, ini bahasa kita nih Pak ya, ngapain lu masuk Islam gitu. Saya jawabnya gini, gue mau ikut Yesus gitu. Kaget, kakak perempuan saya dengar gitu kaget. Kok ikut Yesus? Selama ini kan kita ikut Yesus. Enggak, selama ini kita ikut Paulus sebenarnya. Jadi orang Kristen itu kadang tidak bisa membedakan mana yang diikutin. Apakah itu ajaran Paulus atau ajaran Yesus. Nanti Pak, setelah maghrib saya bisa ceritakan lebih banyak lagi mengenai itu Pak. Ya udah, jadi akhirnya kakak perempuan saya, karena sudah saya kasih ayat-ayat, akhirnya kakak perempuan saya cuma bilang, ya udahlah masing-masing gitu. Tapi sampai sekarang kami nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nah, tapi ini di tempat ini sekarang saya juga bawa mualaf-mualaf nih Pak. Ini ada nih, Melisa namanya nih Pak. Itu di belakang ada Riko tuh, ya. Di luar sana tuh ada siapa? Andre. Ini keluarga? Bukan, ini kita teman-teman. Ini kan kita komunitas nih Pak. Nah, kita ini disebut sebagai apa namanya mualaf, tetapi sebenarnya penyebutan mualaf itu ada batasnya Pak. Jangan sampai masuk lubang liang kubur masih disebut mualaf terus gitu ya. Tapi kita berdasarkan daripada hadis di zaman sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menegur seorang yang sebelumnya bukan muslim, dia masuk Islam tapi sampai sekian tahun masih menerima zakat gitu. Ya. Jadi akhirnya di stop. Jadi dari situ kita bisa mengambil kayak semacam kesepakatan yang disebut dengan mualaf itu maksimal 2-3 tahun aja gitu. Ya. Walaupun secara agama, begitu orang menyatakan syahadat, dia sudah bukan mualaf lagi sebenarnya. Ya, sudah muslim. Artinya begitu orang mengucapkan syahadat, 2 kalimat syahadat, orang itu sudah menerima beban syariat. Sudah harus menjalankan syariat Islam. Ya. Jadi orang itu sudah disebutnya bukan mualaf lagi, tapi mukalaf. Orang yang sudah menjalankan syariat Islam. Ya. Tapi begini, jangan kalau orang baru masuk Islam, baru syahadat, harus langsung sholat 5 waktu gitu. Pelan-pelan Pak, step by step Pak. Ya. Nanti begitu syahadat harus baca Quran, step by step, semua ada stepnya. Contoh seperti yang tadi kita saksikan Ibu Destri. Kalau Ibu Destri mungkin kasusnya bisa berbeda-beda ya. Yang sama sekali belum pernah sholat, kita ajarin sholat pelan-pelan.
Yang mungkin belum bisa baca Quran, kita ajarin pelan-pelan. Yang mungkin dia masih tinggal di keluarganya, yang masih makan babi, ya, kasus ekstrimnya nih Bu, kalau dia terpaksa, kalau dia tidak makan babi itu dia mengalami persekusi misalnya, itu kita masih maklumi. Masih dimaklumi ya? Ya, masih dimaklumi. Jangan sampai orang begitu masuk ke Islam, kita langsung bebani dengan syariat, dia tidak, tapi dia belum bisa melakukan, terus ada yang ngecap kafir, jangan, pelan-pelan gitu. Bahkan juga, kalau yang bersyahadat itu tukang rentenir gitu Bu misalnya, gimana? Apakah kita harus langsung putus pekerjaannya? Nggak boleh melakukan ini. Terus makan dari mana? Step by step. Ya, yang namanya mualaf itu perlu penyesuaian, perlu adaptasi, perlu strategi. Ada Bu, mualaf saya 2 tahun di dalam rumahnya, orang tuanya belum tahu kalau dia udah masuk Islam. 2 tahun. Puasa ngumpet, sholat ngumpet. Karena apa? Kalau dia tunjukkan langsung, dia langsung diusir. Masih nyamar gitu ya? Masih nyamar. Berapa tahun, Mel? Ngumpet-ngumpetnya? Nggak sampai setahun. 6 bulan. Nah, ini sedihnya apa? Sudah ngumpet-ngumpet, masih diusir pula, gitu. Kalau ngumpet-ngumpet akhirnya nggak diusir, berarti kan bagus, Pak ya. Ini udah ngumpet-ngumpet setahun, masih diusir juga akhirnya. Jadi kita memang harus benar-benar memahami situasi kondisi mualaf ini, di dalam keluarganya bagaimana, di dalam lingkungannya bagaimana, kita tunjukkan, kita bina step by step supaya dia bisa mandiri gitu Pak. Ya, ada lagi Pak pertanyaan? Dengan hubungan komunikasi dengan Yusuf Hamka, gimana? Alhamdulillah sampai sekarang saya belum pernah ketemu beliau, tapi saya mengamati segala tindak tanduk daripada beliau, dan saya sangat mengagumi beliau. Ya, alhamdulillah. Siap. Ibu-ibu mungkin ada yang mau tanya? Bu Desri mau nanya? Silakan Bu. Saya tadi lupa. Ini mohon maaf saya lupa, bener lupa. Tadi Ibu sudah bersyahadat. Saya tadi sudah menyiapkan Bu, ada zakat Bu. Tolong diterima ya Bu ya. Ini tidak seberapa jumlahnya, tapi tolong diterima. Mudah-mudahan membantu Ibu. Ya, apalagi nih Ibu hari ini baru keluar dari rumah nih. Ibu ini keluar dari rumah, ya, meninggalkan keluarganya. Karena kalau tetap di rumah, gimana Bu kalau tetap di rumah? Pasti jadi ribut sama suaminya. Jadi istilahnya Ibu ini hari ini minggat dari rumah. Tapi nanti karena enggak. Hari ini Ibu ini keluar dari rumah, tidak kembali ke rumahnya. Gitu. Nanti kita urus Bu, tenang aja. Kami dari Yayasan Pembina Mualaf ini kita yang ngurus orang-orang seperti Bu Desri ini. Jadi Bu Desri jangan khawatir, tenang aja nanti kita urus. Iya, ya. Nah, jadi seperti inilah resikonya orang yang menjadi mualaf Pak. Melisa mengalami. Alhamdulillah saya nggak mengalami seperti Melisa, tetapi tidak sedikit Bu ya, tidak sedikit orang-orang seperti Bu Desri, seperti Melisa, seperti Andre itu. Andre itu Bu, dulu hidupnya berkecukupan. Dia sempat berapa bulan menjadi apa Bu? Pemulung. Dre, berapa lama jadi pemulung? 9 bulan. Tuh. Maksudnya setelah mualaf jadi apa? Setelah mualaf? Jadi pas mualaf itu tahun 2020 Januari terus ya karena saya pas pandemi kan udah di PHK. Yeah. Nah keluarga dari istri mertua itu nggak suka, dia nggak suka bahwa ada hubungan yang lain agama. Nah, saya dikeluarkan, tapi barang-barang atau harta benda nggak boleh dibawa. Jadi saya bawa cuma baju. Cuma 500.000 waktu itu. Nah, karena pandemi kan akhirnya bingung nyari kerjaan kan susah pada saat itu. Iya. Nah, mau nggak mau pandemi itu. Pas saya datang ke keluarga yang kandung saya, tetap nggak mau terima. Jadi akhirnya saya berusaha untuk, saya belum kenal MCI, belum kenal drama, belum, saya nggak tahu arahnya kemana. Nah, saya dibantuin sama teman. Dibantuin sama teman. Udah ikut gue yuk.
Nah, pertama kayak mulung-mulung motor aqua gitu. Iya, oh. Dan saya bertahan sampai Sebelum mulung motornya apa? Sebelum mulung? Jadi dari keluarga yang berada sampai akhirnya harus turun ke titik yang paling rendah gitu. Sampai nol banget ya. Sampai nol, minus malah ya, bukan nol ya. minus. Tapi saya kayak gini loh, kayak nggak tahu kenapa ya, bukan saya buat enggak. Jadi kayak apa ya, kayak ya udahlah saya jalanin. Kalau jadi pada saat itu mertua udah bicara kalau mau normal lagi, ya kembali lagi. Sudah nggak usah yang perkara urusan gini-gini gitu kan. Jadi saya pertama rada bimbang, balik ya gitu. Nggak tahu kayak udahlah. Nah di situ kayak apa namanya, kok Allah tuh kayak ngasih saya, lu harus jalan begini deh. Jadi nggak ada niatan, aku pengen kayak begini enggak. Iya. Nggak tahu pola pikir saya tuh udah nggak apa-apa, diusir. Nah itu saya ngerasain selama 9 bulan itu, dari Maret ya sampai November, 8 bulan lah ya. Itu saya ngerasain benar-benar hidup di jalanan, makan dari tempat sampah. Kalau pengen rokok, saya kan rokok. Saya nungguin putung rokok itu di rumah. Pada saat meninggalkan rumah di usia mertua itu sudah berkeluarga ya? Sudah, anak 2. Ada 2. Jadi kenapa saya nggak boleh bawa barang-barang? Pada saat saya disuruh cerai itu harta benda saya untuk biaya anak saya. Karena kamu udah nggak bisa biayain kan? Jadi semua itu buat anak. Jadi anak nggak dibawa nih sekarang? Nggak, sama. Nah, begitulah perjuangan orang-orang yang memperjuangkan akidah ya, Bu ya, Pak ya. Akidah itu buat kami, orang-orang yang dari non-muslim masuk ke Islam, sangat penting buat kita, Bu. Yang namanya akidah gitu ya. Tapi Ustaz, ini biar nyambung, ini kan Andre meninggalkan 2 anak. Sedangkan dia udah ke agama berbeda. Iya. Itu kewajiban dia tetap harus kan dengan anak. Iya. Ya, maksudnya kalau beliau mampu ya masih punya kewajiban. Tapi kalau sampai saat ini saya tetap kasih Ya. untuk sekolah. azan. Hah? Iya. Jadi saya tetap Udah kasih. azan belum? Azan ya? Udah azan belum? Belum. Belum ya, bentar lagi. Kenapa tadi, Mbak? Kalau udah istri ini upama bawa harta benda suaminya itu boleh kan nggak itu sama Allah? Apa umpamanya rumah, ada rumah namanya dia, Gini. dia boleh nggak? Ibu kan nanti akan mengurus cerai kan? Atau tidak? Akan mengurus kan. Nah, nanti di dalam proses pengurusan cerai itu kan ibu nanti bisa mengurus juga untuk sidang harta gono gini, Bu. Ya. Sebelum itu, kalau memang ibu punya barang yang ibu yakin itu ibu beli sendiri, yang memang itu adalah barang ibu pribadi, ibu mau bawa ya nggak apa-apa. Gitu. Tapi emang ibu mau pulang dulu ambil barang? Ya kan? Udah nggak berani pulang. Udah nggak berani pulang ibu ini. Enggak, upama kan sertifikat rumah ada di saya, Filipin saya gitu. Apakah itu hak miliknya Bu Destri, namanya Bu Destri juga? Gini, nanti harus dilihat dulu rumah itu diperoleh pada saat kapan, setelah pernikahan atau sebelum pernikahan. Itu nanti yang bisa diatur di dalam sidang. Oh, itu. Gitu, iya. Masuk sidang pengadilan aja. Ya. Nah. Jadi buat Bu Destri pesan saya, setelah hari ini ibu nih belum tentu langsung jadi orang yang hidupnya enak, belum tentu, Bu. Tetapi semenjak hari ini ibu harus tahu bahwa di setiap detik ibu setelah bersadat itu tadi, yang ibu nanti akan lewati itu semuanya adalah ujian, Bu. Setiap detiknya tuh ujian. Ya, mau enak, mau susah, mau sakit, mau sehat, semuanya ujian. Mau punya duit, nggak punya duit, semuanya ujian. Kita semuanya muslim-muslim juga setiap detik kita sedang menjalani ujian, Bu. Jadi kalau ibu nanti biasa mungkin di rumah mewah, nanti di rumah yang sederhana, jangan buru-buru mengeluh ya, Bu ya. Jangan, Bu ya. Semuanya ujian. Nah, dan ujian kita tuh nggak lama, Bu. Ujian kita tuh nggak lama. Selama kita hidup aja. Sisa hidup. Betul, Bu? Sisa hidup. Sampai Ujian kita nggak lama, cuma selama kita hidup aja kan, Bu. Kita sholat juga nggak lama kan, Bu. Iya. Cuma selama hidup aja. Nanti kalau udah nggak
itu juga udah nggak sholat lagi kan? Jadi kalau kita selama hidup kita bisa menjalani ujian kita dengan tetap istiqomah, insya Allah Bu, Allah sudah menyediakan tempat yang pantas buat kita.